Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah luar biasa, tetap ceria, Allahu Akbar. Oke teman-teman, bertemu lagi dengan Ustazah Yuli dengan materi fikih. Sebelum kita mulai kegiatannya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang sudah hafal ataupun yang belum hafal, yuk kita sama-sama berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kepahaman. Amin. Sebelum teman-teman menyimak video selanjutnya, alangkah lebih baiknya teman-teman ikutin pijakan dan aturan ketika melihat video berikut ini. Yang pertama, teman-teman pastikan fokus ketika melihat pembelajaran fikih hingga tuntas. Yang kedua, menyimak dan memahami isi materi pelajaran fikih. Dan yang ketiga, mengerjakan proyek dengan mandiri dan tuntas. Dan yang keempat, ketika selama teman-teman menonton video pembelajaran, pastikan teman-teman didampingi ya oleh bunda atau pendamping yang ada di rumah. Hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang materi adab buang air. Sebelumnya Ustazah sudah pernah menjelaskan tentang adab buang air. Mungkin teman-teman di sini ada yang masih ingat. Kalau ada yang masih ingat, pasti tahu ya. Maksud di sini adalah adab buang air, yaitu adab buang air kecil dan buang air besar. Lalu adabnya apa saja ya? Nah, adab yang wajib dilakukan oleh teman-teman adalah yang pertama, yaitu harus menutup aurat dan mencari tempat yang tertutup. Nah, teman-teman kan sudah besar ya. Sudah bisa ke kamar mandi sendiri, dan pastikan ketika di kamar mandi hanya sendiri dan tidak boleh berduaan dan bertigaan. Nah, itu tidak boleh ya, karena nanti aurat teman-teman akan terlihat oleh orang lain. Dan yang kedua, pastikan mencari tempat yang tertutup. Nah, kalau di kamar mandi kan ada pintunya, pastikan pintunya ditutup ketika akan buang air besar dan buang air kecil. Nah, kalau di jalan, misalnya teman-teman ketika sedang melakukan perjalanan, tiba-tiba teman-teman ingin buang air besar atau buang air kecil. Nah, carilah tempat yang tertutup, yang tidak terlihat oleh orang yang lewat. Nah, seperti apa ya? Misalnya di balik bukit atau di sungai. Namun pastikan sungainya juga tidak ada orang lain yang melihat kita. Nah, lalu yang kedua adalah membersihkan najis yang terkena pakaian. Nah, di sini untuk membersihkan najis ada 3 cara ya, yang kemarin sudah dijelaskan tentang najis mukhafafah, najis mutawasito, dan najis mughalladho. Nah, teman-teman juga sudah tahu cara membersihkannya bagaimana. Nah, kalau di sini gambarnya seperti membersihkan najis mutawasito, yaitu dengan dicuci bersih sehingga tidak ada bau dan warna pada najis. Lalu yang ketiga, membersihkan bagian tubuh dengan melakukan istinja atau istijmar. Nah, apa itu ya istinja dan istijmar? Nah, nanti Ustazah akan jelaskan apa itu istinja dan istijmar. Cara membersihkan diri ada 2 cara. Yang pertama yaitu tadi ya, istinja. Istinja adalah membersihkan diri menggunakan air. Nah, jadi yang pertama kalau ada air yang bersih, kita gunakan air dulu. Nah, untuk membersihkannya.
minimal 3 ya membersihkannya, dan kalau misalnya belum bersih boleh lebih dari 3 kali. Lalu yang kedua yaitu istismar. Istismar adalah ketika kita tidak menemukan air atau tidak ada air sama sekali pada suatu daerah. Mungkin bisa kekeringan ataupun penyebab lainnya. Nah, maka dalam Islam dibolehkan yaitu menggunakan benda padat. Nah, di Ustazah mencontohkan seperti batu. Nah, dan ada benda lainnya ya. Nanti akan dijelaskan selanjutnya. Lalu bagaimana hukumnya dalam Islam tentang membersihkan dengan cara istinja dan istismar? Nah, Ustazah akan menjelaskan dulu tentang istinja. Di dalam Islam, yaitu kita bersuci dengan air disyaratkan untuk membersihkan kemaluan dari sisa-sisa najis yang menempel ketika buang hajat. Nah, itu tujuannya ketika kita istinja. Tadi istinja apa? Membersihkan menggunakan air yang tersisa kotoran pada bagian kemaluan dan anus kita ketika buang air besar dan kecil. Nah, ini adalah terdapat di dalam hadis Sahih Bukhari, yaitu nomor 1 link 151, yang artinya ya, Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, masuk ke tempat buang air besar, kemudian aku dan seorang anak laki-laki membawakan wadah kulit berisi air dan sebuah tongkat, maka ia pun beristinja dengan air. Nah, di sana Rasulullah membersihkan buang air besarnya yaitu menggunakan wadah yang berisi air. Nah, padahal di situ ada juga sebuah tongkat. Namun karena sudah ada air, maka kita dahulukan dulu dengan air. Lalu bagaimana dengan istismar ya? Nah, sedangkan hukum istismar dalam Islam yaitu jika najis tersebut tidak menyebar ke anggota tubuh lainnya, maka ke anggota tubuh lainnya yaitu kecuali pada lubang kemaluan dan lubang anus. Nah, itu maka boleh membersihkannya menggunakan istismar, yaitu menggunakan benda padat. Caranya bagaimana? Yaitu teman-teman usapkan permukaan, misalnya contohnya batu ya. Jadi teman-teman usapkan batunya kepada bagian kemaluan atau anusnya sampai bersih. Minimal paling sedikit membersihkannya sampai 3 kali. Kalau misalnya belum bersih juga, maka boleh lebih dari 3 kali. Dengan syarat apa? Yaitu najisnya tidak menyebar ke anggota tubuh. Misalnya kan ada tuh ya yang buang air besarnya agak sedikit encer sehingga menyebar ke seluruh badannya, dan itu tidak bisa dibersihkan dengan cara istismar, yaitu harus menggunakan air. Nah, di sini terdapat di dalam hadis Rasulullah, yaitu hadis riwayat Muslim nomor 262, yang artinya beliau juga melarang kami beristinja dengan kurang dari 3 batu. Begitu pula kami dilarang beristinja dengan menggunakan kotoran dan tulang. Maksud hadis ini adalah teman-teman, Rasulullah melarang kita membersihkan kotoran pada 2 lubang tersebut, yaitu kurang dari 2 batu. Misalnya 2 batu saja kita membersihkannya, maka itu tidak boleh. Tadi apa informasinya? Yaitu harus 3 batu atau 3 kali dibersihkan, baru itu dianggap sudah bersih. Namun kalau kurang dari 3, maka itu dianggapnya belum bersih. Nah, jadi paling sedikit di 3. Mungkin bisa lebih dari itu ya kalau misalnya belum bersih-bersih. Dan di dalam hadis ini juga dijelaskan tidak boleh menggunakan kotoran ketika membersihkannya dan tulang. Nah, nanti saja akan jelaskan kembali kenapa tidak boleh menggunakan 2 benda tersebut. Ternyata menggunakan istismar atau benda padat ada syaratnya yang boleh dilakukan. Yang pertama, yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama, benda tersebut harus suci dan tidak dari benda najis. Nah, contohnya seperti apa?
benda najis yang tidak boleh, yaitu seperti darah, nanah. Terus tadi ya, ada tulang, terus ada kotoran, maka itu tidak boleh karena itu termasuk benda-benda najis, dan benda-benda najis itu tidak boleh digunakan untuk membersihkan ketika buang air. Lalu yang kedua adalah benda tersebut bukan benda haram. Nah, benda haram itu seperti babi, anjing, khamar atau arak. Nah, itu tidak boleh kita gunakan untuk membersihkan buang air. Nah, tadi yang pertama yaitu benda najis ya. Lalu yang kedua, benda haram, tidak boleh, atau bendanya tersebut hasil dari mencuri. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh menggunakan benda tersebut. Ternyata hanya buang air saja kita tidak boleh menggunakan benda haram tersebut, teman-teman. Lalu yang ketiga adalah benda itu bukan sesuatu yang terhormat. Contohnya benda yang terhormat itu seperti buku. Nah, buku itu kan benda terhormat. Buku adalah benda yang digunakan untuk mencari pengetahuan atau mendapatkan pengetahuan, maka itu benda terhormat. Lalu yang lainnya adalah Al-Quran. Nah, apalagi Al-Quran tidak boleh ya teman-teman menggunakan benda tersebut. Lalu yang ketiga, benda lain yang terhormat itu seperti apa? Mungkin uang. Nah, uang, emas. Nah, itu kan termasuk benda tukar ya, atau kebutuhan kita, dan itu tidak boleh digunakan untuk membersihkan ketika buang air. Dan yang terakhir adalah benda itu tidak boleh melukai tubuh. Contohnya seperti pisau. Nah, kalau kita membersihkan menggunakan pisau, apa yang terjadi? Bukannya bersih, malah tubuh kita menjadi terluka ya teman-teman. Makanya harus mencari benda yang tidak tajam. Nah, benda yang tajam lainnya seperti apa lagi selain pisau? Iya, kawat, obeng. Nah, itu tidak boleh karena akan melukai tubuh kita. Nah, atau silet. Nah, itu tidak boleh ya teman-teman. Nah, jadi harus mencari benda yang aman. Nah, tadi sudah ya, syaratnya ada 4. Yang pertama, bendanya harus suci. Kedua, tidak halal bendanya. Dan yang ketiga yaitu bendanya tidak boleh yang terhormat. Dan yang terakhir, bendanya tidak boleh yang melukai tubuh. Nah, di sini lalu kalau tidak boleh, terus yang boleh benda apa saja ya? Nah, berarti benda yang tidak masuk ke dalam 4 kategori tadi atau 4 syarat tadi, yaitu batu. Nah, menurut teman-teman batu haram tidak? Tidak ya. Nah, lalu batu najis tidak? Tidak. Terus batu termasuk benda terhormat bukan? Bukan. Lalu batu termasuk benda yang bisa melukai tubuh tidak? Tidak, kecuali kalau dilempar ya bisa melukai tubuh. Nah, jadi batu masuk ke dalam benda yang dapat digunakan untuk istismar. Nah, lalu benda yang lainnya, tisu. Nah, tisu bisa digunakan teman kalau tidak ada air. Lalu benda yang lainnya kayu. Namun pastikan kayunya yang tidak tajam atau berduri. Nah, itu kan berbahaya ya. Jadi pastikan cari kayunya yang aman. Lalu yang ketiga, daun. Nah, daunnya juga cari daun yang kira-kiranya aman. Khawatirnya daunnya ada ulatnya. Ya, nanti bisa gatal-gatal tubuh kita. Dan yang terakhir yaitu sapu tangan. Namun pastikan sapu tangannya juga dalam keadaan bersih. Kesimpulannya, yang pertama, agar memudahkan umat Islam untuk membersihkan diri dari buang air menggunakan benda lain ketika tidak ada air. Karena kan kita tidak setiap hari, tidak setiap waktu akan ada air. Bisa saja kita mati lampu atau tiba-tiba pumpnya rusak atau seluruh Indonesia dalam keadaan kekeringan. Maka itu boleh kita membersihkannya dengan benda lain ya. Lalu yang kedua yaitu mengetahui cara membersihkan najis ketika akan buang air menggunakan benda lain selain air. Maka teman-teman bisa tahu benda apa saja yang bisa digunakan ketika dalam keadaan darurat. Misalnya teman-teman sedang melakukan perjalanan
tiba-tiba ingin buang air dan tidak ada air. Nah, jadi teman-teman sudah tahu benda apa yang bisa digunakan untuk buang air, untuk membersihkan ketika buang air. Lalu proyeknya yaitu teman-teman silakan cari benda-benda yang bisa digunakan untuk istismar. Nah, 5 benda ya. Nah, pasti benda-benda tersebut ada di sekitar teman-teman. Silakan cari bendanya. Nah, Ustazah kasih petunjuk deh. Yang pertama bendanya bisa batu. Nah, yang lainnya cari ya. Nah, kalau sudah, selama proses mengerjakan proyek teman-teman didampingi oleh ayah, bunda, ataupun orang yang ada di rumah. Tujuannya untuk apa? Agar teman-teman ketika kesulitan bisa atau teman-teman diawasi oleh orang dewasa ketika mencari benda tersebut. Namun tetap itu adalah tugas teman-teman untuk mencarinya sendiri. Jadi pendamping hanya untuk mengawasi agar teman-teman aman ketika melakukan pekerjaan proyeknya. Dan yang ketiga, minta tolong kepada ayah atau bunda untuk difoto hasil benda-benda tersebut. Nah, setelah difoto dikirimkan melalui aplikasi Google Classroom. Jika menemui kendala, boleh dikirimkan melalui via WA ke Walas ya, teman-teman. Alhamdulillah, materi kita sudah tuntas. Semoga informasi yang Ustazah sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua dan menambah ilmu pengetahuan untuk semua teman-teman. Nah, agar mendapatkan keberkahan dalam pembelajaran ini, yuk kita tutup sama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.